Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 Paralel Computing kelas A akan menjelaskan mengenai KNN atau Continuous Neighbors dengan Paralel Computing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Mariska Maulidina dengan NIM 2024 1010 309, Lovanda Lutfi Rahmandani dengan NIM 2024 1010 3015, Ilham Adikusuma dengan NIM 2024 1010 3034, Rehan Atal Azhar dengan NIM 2024 1010 3055, dan Evasi Aulia Pramaiman dengan NIM 2024 1010 3065. Baik, pertama-tama kami akan membahas apa itu KNN atau Continuous Neighbors. KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau dataset yang terdiri dari data train dan data test. Di mana untuk data train itu adalah data yang digunakan untuk melatih modelnya dan data test untuk mengetes atau menguji coba modelnya. Nah, untuk pengujiannya diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbors-nya. Dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Nah, kita dapat menggunakan KNN ini ketika dihadapkan dalam kasus-kasus yang memerlukan klasifikasi ataupun memerlukan regresi dalam melakukan penyelesaiannya. Artinya kita sudah punya label atau deskripsi untuk output-nya. Nah, sehingga kita bisa mengurutkan atau merujuk kembali berdasarkan variabel output-nya. Nah, berikut kurang lebih langkah-langkah atau visualisasi dalam menentukan KNN. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah tetangganya atau jumlah K-nya. Nah, di sini misalkan kita akan menentukan K-nya yaitu 5. Kemudian menghitung jarak data baru dan semua titik data dalam kumpulan data. Nah, di situ kan di gambar 2 kita divisualisasikan untuk menghitung jaraknya. Kemudian langkah ketiga yaitu mengurutkan atau mengambil titik-titik yang paling dekat, di mana kita di sini mengambilnya sejumlah 5 sesuai dengan kita menentukan K-nya adalah sebesar 5 tadi. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung jumlah K di titik data di setiap kelas atau kategori, dan langkah terakhir yaitu memasukkan data baru di kelas dengan jumlah K terbesarnya, atau kita di sini mengambil yang paling dekat dengan titik yang kita cari seperti itu. Oke, next. Mungkin mengenai kelebihan dan kekurangannya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk kelebihan dari algoritma Continuous Neighbor ini antara lain yaitu yang pertama sangat sederhana dan mudah dipahami daripada algoritma lain yang dapat menyelesaikan permasalahan yang serupa, dan juga sangat mudah digunakan terutama pada saat kita memasukkan data yang baru itu lebih mudah daripada algoritma lain yang serupa, dan juga dapat digunakan dalam proses klasifikasi dan regresi, dapat digunakan beberapa kelas yang berbeda, dan juga di sini pada algoritma ini tidak memerlukan proses training dan tidak ada proses pemodelan data yang diklasifikasikan secara langsung, dan juga sangat mudah untuk menggabungkan data ketika menambahkannya. Selanjutnya yaitu hanya beberapa parameter yang diperlukan, yaitu hanya jumlah tetangga yang dipertimbangkan, yaitu dilambangkan dengan K, dan metode yang perhitungan jarak antar metrik, atau bisa disebut distance metric. Dan yang terakhir yaitu hasil model itu tidak linear, sehingga berguna untuk mengklasifikasikan data yang sesuai dengan batas-batas linear. Nah, di balik kelebihan tersebut itu terdapat beberapa kelemahan yang cukup dibilang sangat mengganggu. Yaitu yang pertama, perlu ditentukan nilai K-nya yang benar. K itu tadi adalah tetangganya, dan juga biaya
komputasi yang tinggi, yaitu banyak perhitungan seperti yang ada di langkah-langkah tadi. Dan juga untuk waktu pemrosesan yang lama, jika kumpulan dataset yang sangat besar, itu dibanding dengan algoritma lain yang dapat menyelesaikan permasalahan serupa. Dan juga kurang baik bila diterapkan pada data yang berdimensi tinggi atau high dimensional data, dan juga sangat sensitif terhadap data yang banyak noise-nya, seperti ada data yang kosong atau data yang tidak sesuai yang diharapkan, dan juga banyak data yang hilang di sini, dan outlier-nya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dijalankan tanpa paralel atau menggunakan single core? Nah, di sini secara teori, penggunaan pemrosesan serial pada perhitungan dengan menggunakan data random ini akan lebih efisien jika data yang digunakan lebih sedikit. Jadi, apabila data setnya itu sedikit, maka waktu sekuensialnya itu lebih cepat dibandingkan dengan paralel. Maka dari itu, sedangkan jika kita menggunakan dataset yang banyak, maka kasusnya akan berbeda. Nah, maka dari itu di sini kita menggunakan dataset sebanyak 50 juta data. Dan setelah kita run programnya, diperoleh waktu perhitungan selama 20.529 milisecond. Nah, next. Selanjutnya untuk paralel, jika dijalankan secara paralel atau multi-core atau multi-CPU. Nah, seperti teori dari berbanding terbalik dengan teori dari sekuensial tadi pada kasus KNN, pada saat paralel ini apabila datanya sedikit atau kecil, maka prosesnya itu akan lebih lama dibandingkan dengan sekuensial. Maka dari itu kita menggunakan data yang banyak untuk mengecek apakah paralel ini bisa lebih cepat daripada sekuensial. Nah, kita juga sama menggunakan 50 juta data. Setelah kita running programnya, proses waktu perhitungannya adalah selama 18.576 milisecond. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya yaitu sebesar 2 second lebih cepat paralel dibandingkan dengan sekuensial. Selanjutnya, analisis speed up akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk memasuki analisis speed up, yakni merupakan analisis kecepatan dari algoritma KNN ini semakin banyak prosesor, maka kecepatan yang dihasilkan juga semakin cepat, seperti itu. Jadi output waktu yang dihasilkan juga semakin cepat. Nah, kita langsung memasuki rumusnya, yaitu SP sama dengan T1 per dibagi TP. Nah, T1 ini adalah lama waktu eksekusi pada single prosesor, yaitu sekuensial, seperti itu. Kemudian TP ini adalah lama waktu eksekusi pada P prosesor, jadi ini prosesor paralel, seperti itu. Jadi yang tadi waktu yang didapat pada sekuensial ini 20.529 dibagi 18.576 milisecond. Ini satuannya milisecond, kemudian sama dengan 1,12, didapatkan speed up-nya 1,12, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, dari analisis speed up tadi kita lanjut ke analisis efisiensinya. Jadi efisiensi dari waktu yang didapat, yakni tujuannya dengan hasil yang maksimal ini, proses yang didapatkan ini tidak terlalu rumit, seperti itu. Jadi pada KNN semakin banyak prosesor juga semakin efisien pula program yang mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, seperti itu. Jadi SP yang tadi speed up-nya dibagi P prosesor, banyaknya prosesor pada device yang kami gunakan, yakni 88 thread, seperti ini. Jadi 1,12 dibagi 8, yang hasilnya adalah 0,14, seperti itu. Kemudian akan di running programnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini suka duka dalam mengerjakan tema yang kami ambil itu yaitu tema KNN ya. Nah, suka dukanya
proses pencarian ini tergolong sulit karena berhubung pada referensi dan kode program yang tidak adaptif. Hal tersebut mengakibatkan output data yang tidak valid. Salah satu penyebab sulit adaptasi yaitu adanya algoritma paralel saat menjalankan programnya. Jadi kami membuat dataset random 50 juta data di bahasa C#. 50 juta data ini dirasa kurang valid ya, seperti itu untuk dukanya. Untuk sukanya sebenarnya ini sepertinya kami lupa menuliskannya, tapi saya akan menyebutkannya. Suka dalam mengerjakan tema KNN ini ialah kami jadi mengetahui bagaimana KNN ini dijalankan paralel, yang biasanya kita di Python itu kita jalankan secara sekuensial, tapi kami di sini mendapatkan sudut pandang yang berbeda menggunakan paralel di C# seperti itu. Jadi kami dapat ilmu baru seperti itu. Nah, untuk demo programnya, nah di sini ada satu C# bernama program, ada metode static main di mana semuanya di sini ya, semua eksekusi kodenya. Ini ada get data, kita menggenerate data trainnya itu sebanyak ini ya. Ini kan nama metodenya get data, itu ada metodenya di bawah get data ini. Jadi dia akan mereturn 50 juta data random. 50 juta data random ini dengan dimensi income dan education ya. Nah, income dan education. Saya balik lagi sebentar. Di sini ya. Nah, jadi sebenarnya yang kami lakukan pada KNN ini adalah memprediksi sebuah kota ini akan masuk level kelas happy, di mana kelas happy-nya itu dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, untuk misal yang nampak pada gambar ini yaitu ini ya. Jadi kita punya data 0,2 untuk income-nya, 0,8 untuk education di salah satu kota. Di salah satu kota yang mau kita tes seperti itu. Nah, ternyata menghasilkan ada 6 tetangga ya, karena sudah di set K-nya tadi. K-nya adalah 6, di set 6. Jadi 6 ini adalah data kota yang terlihat. Seperti itu. Data kota yang maksudnya terdekat terdekat dari 0,2 dan 0,8. Nah, itu memakai konsep weights inverse teknik ya untuk memprediksi kelasnya, dan ternyata menghasilkan bahwa kalau ada suatu kota dengan income 0,2 dan education 0,8, dia itu termasuk kategori kelas happy 1. Seperti itu di sini. Mungkin saya jalankan sebentar. Ya, jadi di sini seperti biasa ya, ada kita update yang sekuensial, kita update dengan stopwatch sendiri, lalu yang paralel kita juga update menggunakan stopwatch, di mana ini dengan utamanya itu ada di sini ya, di metode analisis ini dengan 4 parameter. Yang pertama versinya kita tuliskan mau menganalisis seperti apa, sekuensial atau paralel. Lalu kita item ini apa yang mau kita tes. Lalu ini data train itu yang sebanyak 50 juta data kota. 6 ini adalah K-nya. Kita mau sebanyak apa tetangga yang mau ditampilkan. Tetangga terdekatnya ada 6 yang mau ditampilkan. Kebetulan kelompok kami memilih 6. Dan 3 ini adalah level happy tadi, yang menghasilkan level happy dari level 0, 1, dan 2.
Nah, ini untuk hasil analisisnya seperti ini. Jadi kalau sebentar. Nah, ini masih jalan yang versi paralelnya. Jadi di sini maksudnya apa? Kan karena ada 50 juta data ya. Jadi maksudnya ini indeks ke berapa ya ini? Indeks ke 22 juta sekian dengan income dan education segini, yaitu berada di kelas 1 dengan distance-nya itu 0,4243 dari kotanya. Itu kalau digambarkan secara grafik, jadi bukan distance kilometernya, tapi distance secara nilai yang dihasilkan, seperti itu. Lalu kita dapatkan inverse-nya. Nah, ini kebetulan sama ya, dari ke-6 kota ini, di indeks yang berbeda, dia mempunyai income dan education yang sama, otomatis kelasnya juga sama, distance dengan 0,2 dan 0,8 otomatis sama. Dimana kita ketika sudah dapat inverse-nya ya, nah ini bisa dihitung, jadi kita tambah semuanya ini, kita tambah. Nanti untuk predik kelasnya yang kelas pertama itu ada berapa? Kebetulan ada 6 kan. Jadi semuanya ditambah nanti dibagi sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 13.000. Jadi nanti menghasilkan indeks pertama di sini. Itu lama ya. Mungkin sambil saya jelaskan yang lain. Nah, di sini ada ini ya, yang sudah dipaparkan tadi ada yang ada langkah-langkahnya ya seperti itu. Pertama ada ini semuanya di dalam metode analisis ini tadi ya. Jadi pertama kita hitung dulu semua kemungkinan jaraknya, di mana di sini ada 2 cabang, sekuensial dan paralel, di mana ini adalah parameternya tadi ya. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana, seperti itu. Nanti di cabang dihitung. Lalu yang kedua itu mencarikannya data terdekat. Lalu ketiga itu tahan info tetangganya. Jadi 6 tetangga tadi di print info-info yang tadi. Seperti ini. Lalu ada vote. Nah, vote ini adalah ini ya, menghasilkan predicted kelasnya. Seperti itu. Lalu untuk perhitungan inverse-nya ada di make weights. Make weights ini ya, memakai inverse yang tadi yang sudah saya paparkan. Lalu ini ada metode disfunction. Nah, ini adalah hasil yang sudah di run tadi sebanyak 50 juta data. Dan ternyata kota dengan nilai income 0,2 dan education 0,8 itu berada di level 1 happiness-nya ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.